Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leunjeung enjing para wargi sadaya, sobat Jabarpreneur dimanapun berada, di Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia, dan di luar negeri ya, karena follower kita juga alhamdulillah ternyata sudah sampai di luar negeri, luar biasa. Masih semangat ya ini Ramadan. Pagi-pagi ini insyaallah kita masih semangat ya, diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Tidak mengurangi efektivitas, produktivitas, kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas. Hari ini kita akan sharing dalam event Jabarpreneur ya, Jabarpreneur sekalian, yaitu ngobsis, ngobrol bisnis, ngobrol seputar bisnis, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas produk pelaku wirausaha, pelaku UMKM di antara kita, teman-teman kita. Dan yang telah hadir di samping saya ini Pak Budi. Pak Budi, Wilajeng Enjing Pak, selamat datang. Terima kasih Kang Adi. Siap, selamat bergabung Pak Budi. Pak Budi ini merupakan owner ya Pak ya? Iya. Owner ya dari budilukita.com yang brand produknya itu adalah Ichiban Yogurt. Nah, nanti kita akan banyak berbincang dengan Pak Budi terkait dengan produknya itu seperti apa, kemudian selama ini aktivitas usahanya yang dijalankan itu seperti apa. Perlu kami informasikan ya, saya informasikan sahabat planner sekalian bahwa Jabarpreneur sebagai sebuah organisasi wirausaha ini insya Allah akan coba konsen memfasilitasi teman-teman sharing seputar wirausaha, baik itu pemasaran, kemudian upgrade ya produknya, perizinan dan sebagainya. Sehingga untuk hal itulah sobat planner sekalian, kita sangat terbuka untuk sekali lagi sharing ya terkait dengan pengembangan wirausaha. Nah, salah satunya tentunya event seperti ini live juga diadakan untuk itu. Jadi buat yang mau gabung, sharing dan sebagainya, mangga, kita sangat terbuka ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini terima kasih yang sudah bergabung. Di tengah-tengah kita ada siapa aja nih, saya absen ya. Wah, udah mulai banyak ya. Ada Bu Ais Rohayati Desta, kemudian Bu Lilis Triastuti, Bu Yulis, Bu Isna Yulisna. Punten ya, karena ini nggak kelihatan fotonya jadi dipanggil Bu semua. Atau mau teh ya, kelihatan 17-an kayak gini usianya. Teh ya, teh ibu, ini selamat datang. Ini hebat ya, ibu-ibu udah manteng live nih pagi-pagi. Tapi pekerjaannya udah beres Pak, insya Allah semua Pak di rumah. Ananda Hoirunisa, kemudian ada Teh Dewi Kosaria. Semuanya selamat datang, selamat bergabung ya. Selamat menyimak sambil mengerjakan aktivitas di rumahnya. Jangan sampai nanti kita kena semprot ya para suami, ini ibu-ibu. Tetap menjalankan aktivitas. Ini ada Bu Wiwi nih, selamat datang Bu Wiwi, selamat bergabung. Baik, sambil bergabung dengan teman-teman yang lain yang masih terus satu persatu bergabung, kita mulai bincangnya saja ya Pak Budi ya. Kita mulai bincang-bincang. Baik, ini Pak Budi, sebelum lebih jauh, saya sebagai host ya, Adi Saputra, panggilnya Kang Adi aja kalau bisa Pak. Jangan Bapak Pak, karena usia saya 17-an. Masih imut-imut. Jadi rata-rata setiap orang yang ketemu saya nggak tahu kenapa Pak panggilnya Bapak. Iya, padahal usia saya masih ya tadi 17-an Pak. 17 tahun ditambah 17 tahun. Karena sering jadi IO. Jadi iya. Panggil saja Kang Adi ya. Baik, Pak Budi, insya Allah kita akan berbincang terkait dengan produk Pak Budi ini ya Pak. Santai aja ya Pak, kita sharing. Pak Budi, boleh kenalan dulu Pak Budi, mangga?
Dari mana, di mana Pak Ya, aktivitas? salam kenal para jabarpreneur. Saya budilukita.com. Jadi budilukita.com basicnya sebenarnya dari pelatihan hipnonlp.com. Jadi saya di pelatihan hipnonlp.com. Kemudian karena banyak yang belajar secara NLP, jadi teknik jualan, kemudian bagaimana mempengaruhi, melakukan persuasi, negosiasi, orasi, dan provokasi. Saya pun ingin menerapkan pengetahuan NLP saya dalam bisnis. Dalam hal ini saya membuat Ichio Yohat gitu ya. Sebetulnya awalnya bukan Ichio Yohat, jadi awalnya itu berdiri sejak 2007, sejak saya pensiun dini. Jadi dulu saya pernah ya ex GM lah gitu, ex asisten GM di perusahaan farmasi cukup besar ya, ada Calbee, Tempo, Sanbe dan sebagainya, dan lebih di bidang marketing sebenarnya. Nah terus setelah pensiun saya bikin Hipno NLP, kemudian membuat Arca 123 Yohat. Itu Arca Yohat yang umum lah, yang biasa, sama seperti yang kalau kita lihat di toko-toko yang dibuat oleh UMKM atau usaha mikro gitu. Nama brandnya arca123.com ya Pak? Iya, dari Sebelumnya Arca ya. Manik 123 Arca123 yogurt. Yohat gitu. Jadi Arca 123. maniknya saya hilangkan jadi Arca 123. Oh, ini Arca ini dari Arca Manik. Arca Manik. Pak Budi ini jadi aslinya dari Arca Manik, orang Arca Manik. Iya, Siap, Arca Manik siap. Sindang Laya Sindang Laya, 123. ya, Pak. Oh, 123 itu nomor rumah. Nomor rumah. Oh, keren, ini filosofinya keren. Nama Jadi, tempat. Karena saya istilahnya modal alit gitu, mikro, modal kecil, jadi saya menempelkannya di brand gitu. Jadi istilahnya nama di brandnya branding. sebelum Ichio. Ichiban itu Ichio Arca adalah 123 Arca 123 Yoghurt. Ya. Arca 123 Supaya Yoghurt orang ya brand gampang sebelumnya. mencarinya gitu di Arca Manik 123 Sindang Laya. Nah, tapi dalam perjalanan itu dari 2007 sampai seterusnya akhirnya tutup. Oh gitu Pak. Sebelumnya maaf kepotong. Jadi usaha ini digagas sendiri oleh Pak Budi. Betul. Jadi Pak Budi sebagai owner, penggagas, Karena pemikir saya utama. pernah kuliah di biologi gitu ya. Ya. Kemudian ya dulu diajarin lah praktikum bikin yoghurt dan sebagainya, nata koko dan sebagainya. Saya coba terapkan setelah pensiun. Oh gitu. Jadi Dengan- pemikir utamanya Pak Budi Lukita ya. Betul. Siap Pak Budi. Dengan yogurt yang biasa. Nah, tapi tidak berhasil itu. Kenapa? Karena sulit bersaing dengan Yang ada di perusahaan pasaran. Oh, yang besar. Kemudian sama-sama UMKM dan sebagainya. Jadi saya mencoba mencari niche baru gitu. Jadi niche khusus. Jadi membuat yogurt yang gizi double. Jadi kadar proteinnya sudah diperiksa di Jadi kelebihan web. Ichio Yogurt ini kadar kadar proteinnya proteinnya dua kali lipat. dibanding Keren. yang biasa. Makin Jadi sehatnya. sudah diperiksa di Sibaweh di laboratorium, itu kadar protein mendekati 10%, kemudian rendah lemak, jadi memang ada proses pembuangan lemak, dan kalau kadar kalori biasa gitu ya. Dan khusus untuk Ichio Yogurt menggunakan buah asli gitu. Oh buah asli. Menggunakan buah asli. Jadi bukan esensi imitasi, tapi saya menggunakan buah asli. Jadi kelebihan produk yogurt Pak Budi ini tadi saya ulang ya Pak. Ya, Kadar proteinnya lebih besar ya. betul. Kemudian menggunakan buah asli, terus Dan tadi rendah lemak. rendah lemak. Ya. Keren. Ini dicatat nih ya. Buat sobat planner sekalian, jadi kelebihan produk ini wajib dicoba jadinya. Kadar proteinnya tinggi, kemudian rendah lemak, kemudian menggunakan buah asli. Siap. Ada lagi Pak? Jadi Barangkali. ceritanya Kelebihan dari Arca produk ini. 123 itu dari 2007 hampir 10 tahun lebih
itu boleh dibilang gagal. Oh ya. Gagal karena tidak memiliki diferensiasi gitu. Diferensiasinya masih kurang ya Pak. Diferensiasinya kurang. Akhirnya saya mencoba menerapkan, kalau di NLP itu sebenarnya tekniknya sederhana. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. ATM ya Pak. ATM. ATM istilahnya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau dulu Pak Budi ATM-nya dari mana nih? kalau Arca 123 sebenarnya amati tiru saja. Jadi sama seperti usaha rakyat lah. Pada umumnya Pada ya, jadi umumnya, misalnya produknya tidak terlalu banyak mereka diferensiasi. membuat peyem ya sama satu kampung membuat peyem gitu. Yang sama gitu. Kemudian Arca 123 itu ya kurang lebih sama seperti itu. Betul. Nah, kemudian di Ichio ini saya menambahkan sedikit modifikasi. Modifikasinya tadi yang tadi sebutkan Yang kelebihan tadi tadi. disebutkan, jadi ditambahkan Kadar proteinnya, buah asli. kadar protein 2 kali lipat, kemudian rendah lemak. Kalau saya lihat memang ini nampak buah-buahannya ya Pak. Betul. Ini Ada buah-buahan. Sobat Trainer bisa kita lihat ya di produknya ada buah-buahan. Agar juga, ada agar. Jadi Ya. ada modifikasi di sini. Biasanya yogurt biasa kan kayak susu gitu aja kan. Nah kalau ini dia ada buah-buahan dan apa Pak tadi? Agar Ya. dan Agar. buah Wajib asli dicoba nih. sesuai ininya. Jadi kalau nanas madu, Kalau nanas dia berarti menggunakan buahnya nanas nanas. madu. Wah, mantap. Kalau leci dengan buah leci, Buah leci. kalau strawberry dengan buah strawberry, anggur dengan buah anggur, dan sebagainya. Wah, fresh banget pokoknya, wajib dicoba. Sobat Trainer, jadi Pak Budi ini sangat luar biasa ya, menginspirasi kita semua sebagai pelaku usaha bahwa diferensiasi suatu produk dalam usaha itu sangat penting. Jadi buatlah produk, jangan biasa-biasa aja. Sehingga tidak sama dengan yang lain ya di pasaran. Keren Pak. Selain diferensiasi yang tadi Pak Budi sampaikan, ada lagi Pak barangkali yang inovasi Pak Budi utamanya lakukan? Sebetulnya hanya itu saja. Itu ya. Terus alhamdulillah. Kalau dari sisi kemasan gitu Pak barangkali Iya. ada Kemasan sebenarnya. karena Pak Budi ini kebetulan orang NLP ya. Orang-orang NLP kan komunikasinya, visualisasinya biasanya cukup menguasai. Ya. Sebagai UMKM, mau tidak mau kita pasti kalah lah dengan perusahaan besar. Betul. Karena mereka membeli produk dalam jumlah ribuan dan sebagainya, kayak kemasan dan sebagainya. Sedangkan kita membelinya hanya dalam jumlah ya puluhan, ratusan lah gitu. Masih ya, kecil ya, sampai Pak? ribuan ya. Kalau mereka membeli dalam jumlah besar sehingga skala ekonominya lebih efisien untuk mereka. Nah, akibatnya yang untuk Ichio Yogurt ini dengan penambahan buah asli dan sebagainya, memang kalau secara SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat, strength-nya dia sebagai UMKM kita bisa membuat seperti produk ini dengan gizi double dan sebagainya dengan kelebihan yang khusus gitu, atau dibuat manual lah, semi manual dan sebagainya. Sedangkan perusahaan besar tentu tidak mudah. Tidak mudah, kalau betul. ingin Karena membuat, skala produksinya besar, jadi jika ada inovasi besar. mereka butuh analisis yang cukup panjang Betul. biasanya. Tapi kelemahannya ini harus ditaruh di freezer. Jadi karena freezer ya buah Pak, asli. tidak di chiller Tidak biasa di ya? chiller biasa. Jadi freezer harusnya ya. ditaruh di freezer. Kalau di freezer itu awet sebulan 2 bulan. Jadi masa kadaluarsanya sebulan sampai 2 bulan. Nah, kalau saya sih hanya berani 1 bulan karena 1 bulan. ditaruh di di beberapa Kalau di outlet outlet? seperti Kunafe, kemudian Cafe The Twig yang di Bojokoneng atas. Jadi lebih banyak di taruh di kafe-kafe seperti Cafe The Twig. Berarti pemasaran sampai saat ini banyak di kafe-kafe ya Pak? Betul. Kafe-kafe. Online juga Pak melayani? Online ada juga, juga ya. beberapa gitu ya. Dan yang ke rumah di Arca Manik 123. Ke rumah ya? Ya. Arca Manik. Jadi produk ini bisa didapatkan secara online. Berarti ada Instagram dong Pak? Instagramnya apa tuh Pak? Ada
Ichi Yogurt underscore BDG. Instagramnya Ichi Yogurt underscore BDG ya. Diulang ya, Ichi Yogurt underscore BDG Instagramnya. Kemudian juga punya web ya Pak, tadi kan? Ada yang web pribadi, budilukita.com ya. Di situ juga ditampilkan. Ada sedikit. Nah, sobat planner yang mau mengakses, melihat-lihat profil Pak Budi, profil produknya, aktivitasnya juga, karena Pak Budi ini selain bisnis yogurt juga ada aktivitas lain tadi MLV salah satunya bisa dilihat di budilukita.com ya. Kemudian Instagramnya tadi Ichi Yogurt underscore Bandung ya Pak, BDG. Oke. Sekalian deh Pak promosi nomor kontaknya Pak Budi. Ya, nomor kontak saya 0857. 0857. Ya, yang seri ya. Kemudian 432. Jadi kebalikan dari Ji Samsu tadi. Wah, 432. banyak filosofinya nih. 0857 94 32 0600. Jadi sobat planner yang mau beli produk Pak Budi bisa via WhatsApp ya Pak. Nomornya ini WhatsApp 0857 94 32 0600. Baik, saya lanjutkan Pak Budi sedikit ya terkait dengan produk. Ini mengenai harga Pak Budi gimana nih Pak strategi penerapan harga? Karena yogurt ini relatif dengan gizi double, jadi harganya pun boleh dibilang 2 kali lipat dibanding yogurt karena kualitas dilipat gandakan ya Pak? Karena kualitasnya dilipat gandakan. Akhirnya jadi kalau minum yang ini kemasan kecil, berapa gram Pak? Yang ini 125 mili. Yang kecil ini 125 mili ya. Jadi minum yang kecil ini sama dengan minum yang botol besar kalau yang yogurt biasa ya. Kalau ini karena kadarnya lebih kadar proteinnya 2 kali lipat dibanding, jadi minum 1 botol sama dengan 2 botol yogurt biasa. Pak Budi menerapkan harga untuk 125 mili harga konsumen berapa Pak? Ini harganya 10.000. Jadi 10.000. Sama dengan harga konsumen. Biasa. 10.000. Kalau harga reseller Pak ada? Harga reseller kurang lebih 8.000. Harga resellernya 8.000, harga konsumennya 10.000 ya. Tapi masih beli murah. Putus. Masih murah. Beli putus ya Pak? Belum konsinyasi ya? Beli putus. Maklum UMKM. Kalau yang besar Pak Budi yang ini nih. Ini berapa nih Pak? Ini kemasan 250 mili. Nah, karena ini dengan buah asli, kalau yang nanas ya. Itu harganya 20.000 gitu ya. Ini 20.000 ya harga konsumennya. Resellernya Pak dibanding yang biasa. Resellernya? Nah, resellernya bisa diatur. Bisa diatur. Jadi di belakang nanti silahkan hubungi Pak Budi ya. Tadi di nomor HP atau di harga buah yang berbeda di kita. Oh, karena harga buah ya Pak pengaruh ya. Ada leci, tentu harga leci lebih mahal. Nyambung Pak. Jadi berarti apa aja nih Pak varian rasanya? Ada jambu, nanas, kemudian anggur, stroberi, kemudian leci, sirsak. Wah, lengkap ya. Hampir 7 macam buah-buahan pada umumnya yang sering kita konsumsi yang ada di pasaran ada nanas, leci, anggur, stroberi, kemudian sirsak. Sirsak ya. Jambu juga ada. Wah, keren. Nanti lebih lengkap mengenai varian rasa bisa didapatkan informasinya tadi di Instagram atau di web atau hubungi WA Pak Budi ya. Oke, baik Pak Budi. Kalau bahan baku tadi sudah ya Pak. Jadi bahan baku benar-benar menggunakan buah-buahan asli. Betul. Kemudian susu gimana Pak? Susunya? Dengan susu murni, kemudian diperkaya sebetulnya. Diperkaya dengan susu. Diperkaya dengan susu. Ya. Tambahan. Keren. Kemudian tanpa bahan pengawet ya Pak? Tanpa bahan pengawet pastinya, keren. Bibitnya menggunakan saya yang dulu Aksa 123 itu bibit Kanada. Bibit Kanada. Kalau ini pakai bibit Jepang. Apa bedanya Pak? Bibit Jepang, Kanada, Indonesia punya? Ini di kultur juga. Jadi Jadi apa itu Pak kultur maksudnya? Jadi dibiarkan sendiri juga. Dibiarkan sendiri. Si bakterinya ya Pak? Jadi apa ada namanya? 2 bakteri kan. Kalau pada yogurt itu ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Gitu. Nah, thermophilusnya membuat
kental. Ya. Kalau Lactobacillusnya membuat Asam, ya. membuat asam laktat. Bakteri ya. Iya. Sobat Planner yang tidak bisa membedakan bakteri Lactobacillus dan bakteri apa Pak? Nah, Silakan buka pelajaran biologi ya. SMA tuh ada ya pelajaran biologi. Baik, alamatnya tadi sudah ya Pak ya di Arca Manik 123. Kemudian harga juga sudah. Ada lagi Pak kira-kira yang mau disampaikan terkait produk ini? Ya, sebenarnya sesuai dengan NLP, amati, tiru, dan modifikasi. Betul. Untuk para rekan entrepreneur, masa kini kan tidak cukup dengan amati dan tiru. Kalau kita melakukan Dibutuhkan modifikasi ya, terusannya, betul. dan tiru, mungkin kita bisa masuk penjara. Apalagi pakai brand. Kalau pakai brand. niru sama persis bermasalah. Betul Nah, betul jadi Pak. selain amati, tiru, harus lakukan modifikasi Tiru. dengan brand sendiri atau dengan penambahan inovasi sendiri dan sebagainya. Karena kalau kita bersaing dengan perusahaan besar, mereka cukup melakukan amati dan tiru, dan cukup dilakukan dengan skala besar sehingga harga lebih murah dan sebagainya. Gitu. Sedangkan untuk UMKM skala mikro, saya masih mikro, belum sampai ke usaha Masih mikro kecil. ya, Pak. Belum sampai. Apalagi usaha menengah kecil. ya Pak. Apalagi Masih menengah. butuh perjuangan. Masih butuh Insyaallah. perjuangan ke depan. Nah, tentunya kita harus lebih gesit lah istilahnya. Meskipun kita lebih mikro dan kecil, tapi kita harus lebih gesit dan melakukan inovasi-inovasi. Mantap. Sobat Planner sekalian, pelajaran kedua dari sharing kita bersama Pak Budi pada kesempatan pagi hari ini itu adalah terkait dengan konsep ATM dalam bisnis. Jadi pesan beliau dan saya pun jadi pembelajaran ya, jadi bahwa amati dan tiru itu tidak cukup, butuh lanjutan yaitu modifikasi. Jadi usaha kita mari kita sama-sama refleksikan ya Pak ya. Kita ya introspeksi, kita coba evaluasi apakah sudah benar dalam proses meniru, mengamati, kemudian dan modifikasi ini. Inovasi barangkali ya. Jadi dibutuhkan itu mengapa? Agar produk usaha kita tentunya bersaing ya Pak ya. Iya. Bersaing, mampu berkompetisi dengan pasar. Gitu. Ini sudah banyak yang bergabung, selamat datang Sobat Planner yang sudah bergabung ya di Instagram. Wilujeng Sumping, selamat bergabung. Ini waktu sudah tidak terasa, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Budi. Iya. Tidak terasa di acara kita kupas tuntas produk Ichio Ichiban Yogurt Pak Budi Lukita. Kita sesi sharing saja ya Pak Budi ya. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama kita lempar dulu Pak Budi biar memancing teman-teman nih yang udah live gabung. Boleh Pak Budi? Pak Budi. Pertanyaan pertama, siapa pendiri Hadiahnya mau apa nih Pak Budi? Ichio Yogurt? Hadiahnya yogurt yang ukuran besar 250. Yang apa ini Pak? Mau dikasih berapa Pak? Satu-satu boleh. Satu yang besar. Kemudian satu kecil Satu boleh. kecil ya, Ya, jadi dua. dua. Guys, alhamdulillah ini guys rezeki bulan Ramadan. Siapa yang bisa jawab, ayo siap-siap. Kalau makanya dari tadi perhatiin ya setiap pembicaraan kita. Oke, dapat ini ya guys, dua. Oke, silakan Pak Budi pertanyaannya. Siapa pendiri dari Ichio Yogurt? Jadi pertanyaannya Sobat Planner, siapa pendiri, owner atau yang menggagas dari Ichio Yogurt ini? Silakan. Langsung saja komen ya di Instagram. Silakan ditentukan Kang Adi. Siap. Siapa nih yang sudah komen? Ada yang sudah komen? Ini sebelum ada yang menjawab, Kang jadi host sukses ya. Iya, ini host perdana saya Pak. Host perdana saya, biasanya saya jadi sutradara. Alhamdulillah bisa bergabung sharing. Baik, nanti kita akan banyaknya juga Pak yang bertanya di Instagram. Kita nanti jawab ya guys satu-satu pertanyaannya. Ini sudah masuk sesi
pertanyaan, kita akan jawab kita akan selesaikan dulu. Sudah ada yang jawab? Tadi pertanyaannya, siapa pemikir atau pendiri atau pembuat atau owner dari Ichiyo Yohurt yang mirip Pak Budi? Jawabannya budilukita.com. Jadi jawabannya budilukita.com. Ini udah ada yang jawab ya. David Octavia, Budi Lukito, Pak Budi Lukita, Budi Lukito. Saja boleh. Nunung Parida, pemenangnya Nunung Parida. Sudah ada yang jawab Bu Nunung ya. Pertama selamat ya kepada Bu Nunung. Oh iya, ini Bu Nunung pertama. Selamat Bu Nunung Parida 1_. Nanti untuk hadiah bisa di follow up oleh admin ya Bu ya. Jangan ke saya ya. Jangan japri ke saya. Kalau sama saya nanti malah ibu yang dimintai hadiah buat saya. Kebalik. Silahkan, nanti insya Allah akan oleh admin di follow up ya Bu untuk proses penyerahan hadiahnya. Selamat sekali lagi kepada Bu Nunung. Baik, sebelum dilanjutkan ke sesi hadiah berikutnya, gift berikutnya, Sobat Planner sekalian, ini ada pertanyaan bagus Pak Budi. Pak Budi, kalau misalkan mau jadi reseller gimana Pak teknisnya Pak? Apakah dikirim barangnya atau ngambil ke rumah atau gimana Pak? Bisa diambil ke rumah di Arca Manik Sindang Laya 123. Jadi Bapak Ibu, Akang Teteh yang mau menjadi reseller produk Ichiyo Yohurt Pak Budi Lukita, datang ke rumahnya aja mendingan ya Pak ya. Datang ke rumahnya ke Arca Manik Sindang Laya nomor 123. Keren, ini bagus nomornya Pak, rumahnya 123, nomor cantik. Selanjutnya bibit Pak, tadi mau sharing bibit nggak Pak? Katanya bisa sharing bibit nggak? Ya istilahnya kalau yang biasa kan biasanya bibit Kanada ya. Kalau bibit saya pakai Kanada. bibit Jepang. Bibit Jepang. Kalau itu lebih bagus bibit Jepang Pak. Kenapa? Lebih bagus bibit Jepang. Hampir sama saja, cuman memang yang dengan pengalaman yang dulu itu bisa lebih kental. Kemudian memang ada beberapa sedikit rahasia produksi. Jadi saya pun terpaksa membuat inkubator sendiri gitu ya. Kalau dulu hebat buat inkubator sendiri ya betul. Pak. Jadi saya bikin inkubator sendiri, bakterinya. Kemudian untuk mencapai suhu tertentu, maaf tidak bisa semua dibuka. Betul. Jadi ada rahasia perusahaan pemirsa. Maaf ya, tidak bisa semua, namanya juga bisnis. Kebetulan saya pernah ada kode etiknya. Dulu di BPKH, jadi balai besar untuk kesehatan hewan di Cinagara. Jadi terima kasih kepada BPKH ya Pak. di Dispangtan Bandung. Saya dikirim hampir selama 1 minggu untuk mempelajari cara pembuatan yogurt dengan benar gitu. Iya, keren Pak. Terus mengenai ini Pak Budi, tadi kan kadaluarsanya ya, Sobat Planner sekalian, ini cukup lama karena bisa. Jadi Pak Budi ini sudah melakukan penelitian, bisa di sealer, bisa di freezer ya Pak. Yeah. Di freezer ini bisa sampai 1-2 bulan, keren. Karena memang Pak Budi selain tadi amati tiru, beliau melakukan proses bisnisnya itu ada modifikasi, inovasi. Jadi ada diferensiasi dibanding produk lain, ada keunggulan, keren. Ini juga ada yang bertanya Pak Budi, kalau mau kasih saran apakah bisa dibuat yogurt versi rainbow-nya Pak? Apa? Atau rainbow yang warna-warni ya. Atau Pak Budi kenapa nggak buat rainbow misalkan Pak? Karena saya basicnya adalah dengan buah asli. Jadi karena buah asli gitu. Sobat Planner. Jadi Pak Budi ini membuat diferensiasi basisnya itu menggunakan buah asli sehingga originalitasnya dijaga ya Pak. Iya. Jadi tidak terganggu dengan oleh warna-warni gitu. Rainbow bagus saja, itu konsep yang bagus, terutama untuk orang yang senang dengan warna-warni dan sebagainya, itu bagus. Jadi senang yang cantik. Gitu. Boleh. Bisa barangkali masukan ya Pak? Iya.
Rainbow. Terima kasih. Ada versi rainbow-nya. Ya, Terima kasih yang sudah memberi masukan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua karena kalau ngobrol terus asik, tidak ada tidak terasa waktu. Bisa seminggu, Bisa seperti seminggu. saya dulu belajar di Komunitas. Cinagara. Siap. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Budi. Yang kedua, apa Hadiahnya nama dua produk? juga ya? Sama 2 juga. Apa nama produk sebelum Ichio Yogurt? Jadi produk yang gagal yang dulu. Sobat Trainer, pertanyaannya kan sebelum ada Ichiban Yogurt, Pak Budi ini punya brand. Nah, brandnya apa namanya sebelumnya? Sebelum Ichiban itu brandnya, nama brandnya apa? Tadi sudah disebutkan. Ada yang sudah menjawab. Teh Wiwi Arca 123 Yogurt. Ya. David Oktavina Arca 123 Yogurt. Ada lagi yang mau jawab? Betul. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Jawabannya betul ya, Pak? Betul. Wah, jawabannya betul. Jadi sebelum Ichiya Yogurt, brand Pak Budi ini Arca 123 Yogurt. Iya, Arca itu diambil dari Arca Manik, bukan Arca Patung ya. Jadi saya melakukan rebranding sih sebenarnya Rebranding. dengan Ichio Yogurt. Ini tadi saya lupa menanyakan, Pak, kenapa Ichiyo? Apa itu Ichiyo? Ichio itu dari kata Ichiban Yogurt. Jadi yogurt nomor 1 dalam bahasa Jepang. Oh, Dalam bahasa Jepang. Pak Budi ini ngomong-ngomong sipit gini dari Jepang jangan-jangan nih. Sama dengan saya sipit. Kalau saya asli Cililin, Pak. Sunda sipit Sunda. Oh, bahasa Jepang ya, Pak. Dari Ichiban Ichiban Yogurt. Yogurt. Artinya Yogurt nomor 1. Yogurt nomor 1. Keren. Karena menggunakan Bahasa Jepang. ya. Yogurt nomor 1 artinya. Oke, selamat ini kepada pemenang tadi yang pertama Bu Wiwi ya. Bu Wiwi ya, Bu Wiwi, selamat. Nanti sekali lagi bisa di follow up oleh admin atau memfollow up ke admin ya untuk mendapatkan hadiahnya. Siap, selamat. Ini yang baru bergabung juga selamat datang. Selamat menyimak banyak pelajaran ini bersama Pak Budi. Insya Allah mungkin di sesi berikutnya malah kita bisa buat sesi diskusi ya Pak. Boleh. Untuk NLP dalam bisnis ya Pak. Penerapan dalam sellingnya Pak. Iya. Saya NLP biasanya ini ilmu melatih terapan. NLP itu seringnya untuk teknik neuroselling, sebenarnya teknik Admin cara ini bisa jualan. nanti di follow up ya. Kita agendakan sharing dengan Pak Budi untuk teknik selling NLP ya Pak. Ya. Mantap. Tapi sekarang saya mencoba menerapkan dalam NLP untuk bisnis. Bisnis ya. Nanti kita coba sharing di sesi lain kita agendakan ya sobat trainer sekalian karena Pak Budi ini selain bisnis Yogurt juga beliau praktisi NLP. Baik, pertanyaan ketiga Pak, kita lanjut aja terakhir nih kepada sobat trainer sekalian siap-siap. Menyimak pertanyaannya mangga Pak Budi. Pertanyaannya apa kelebihan daripada Ichio Yogurt? Nah, tadi kan Pak Budi sudah panjang lebar, saya juga mengulang ada diferensiasi kelebihan Betul. dari Ichiya Yogurt ini. Silahkan sebutkan 3 ya Pak kelebihannya tadi Iya. minimal 3. Ada 3 kelebihan. Apa saja kelebihannya? Silahkan dijawab. Ayo, ini kuis yang terakhir yang ketiga. Untuk mendapatkan gift, pertanyaannya saya ulang. Apa kelebihan dari produk Ichio Yogurt? Tadi setidaknya ada 3 kelebihannya. Budiah Ekawati _mom J2, kadar protein yang double, rendah lemak, ada irisan potongan buah. Bu Nina, gizi double, kadar protein 10%, rendah lemak, gizi double buah asli. Wah, berarti alhamdulillah pada nyimak nih Pak. Jawabannya pada betul. Ada lagi nih yang menjawab? Ayo masih, ya nggak apa-apa nggak dapat hadiah juga. Jawab aja ya Pak. Dari sisi bibit, dia bibitnya asli dari buah, rendah lemak dan gizi double protein. Dari Meme _ kocak viral. Ada juga yang baru bergabung, Tevania Wati, gizi double, kadar protein 10%, rendah lemak, gizi double. Wah, pada menyimak Pak, alhamdulillah betul ya. Jadi jawabannya itu kadar proteinnya lebih besar, 10%. Kemudian menggunakan buah asli dan rendah lemak ya Pak. Betul ya Pak? Betul.
Ini selamat kepada penjawab pertama, berarti Bu siapa ini? Bu Diah Ekawati _mom J2 itu. Betul? Jawabannya betul ya Pak? Kadar protein double, rendah lemak, ada irisan protein buah asli. Betul. Betul ya? Bu Diah ya? Betul ya? Yang pertama kali menjawab. Ya, selamat kepada Bunda Diah Ekawati Mom J2. Sekali lagi bagi sobat trainer yang sudah mendapatkan hadiah, sudah betul menjawab tadi pertama sebagai pemenang tadi yang saya sebutkan. Nanti di akhir saya akan sebutkan ulang pemenang-pemenangnya. Nanti insya Allah akan di follow up untuk mendapatkan gift-nya oleh admin ya. Atau sobat trainer sendiri bisa inbox ke admin ya, nagih. Bisa pilih adminnya hilapin ditagih weh. Baik Pak Budi, luar biasa. Ini sekedar informasi. Jadi produk Pak Budi juga ini Ichiha Yogurt ini sudah dijadikan penelitian ya Pak? Betul. Keren, penelitian Ada beberapa mahasiswa yang ingin belajar baik proses bisnisnya dan sebagainya. Kebetulan sudah dijadikan bahan penelitian. Ya, memang rencana saya sih kalau memang ada modal dan cukup, mungkin nanti apakah dibuat franchise dan sebagainya nanti Oh, ke rencana depan. ada franchise ya, Ya. Pak? Mudah-mudahan Nah, lancar ini ya Pak. kebetulan Sukses. lagi proses paten merek gitu ya dari 2019 gitu. Mudah-mudahan lancar Pak. Ya. Mereknya segera keluar dari hakinya, dari Kementerian Hukum dan HAM. Sobat trainer sekalian, banyak pelajaran bisa kita ambil dari kisah usaha Pak Budi Lukita ini. Dari mulai kita belajar mengenai konsep penerapan ATM tadi Pak, amati tiru modifikasi, kemudian penerapan NLP dalam proses selling dan bisnis lainnya. Kemudian dari sisi produk Pak Budi sangat menjaga, sehingga beliau banyak melakukan terobosan-terobosan, dan diawali dari riset ya Pak. Awalnya beliau meneliti, kemudian lahirlah produk-produk yang insya Allah akhirnya bisa dianggap berkompetisi ya Pak, Iya. di pasaran. Diawali dengan kegagalan dari Arca 1, 2, 3 Jadi ya. mengutip istilah Bob Sadino, kalau mau jadi pengusaha itu harus berani gagal. Karena tidak ada yang ujuk-ujuk sukses, pasti gagal dulu. Nah, tinggal kita mau memulai kegagalan itu atau tidak. Jadi kalau mau jadi pengusaha gagal dulu, karena kalau nggak gagal pasti nggak akan jadi pengusaha. Tinggal keputusannya adalah kita berani memulai kegagalan lebih awal atau mau lambat, kan gitu sebetulnya. Nah, dipercepat aja kegagalannya agar kesuksesannya segera kita jemput. Baik Pak Budi, ini terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Jabarpreneur Sama-sama dan Pak. rekan-rekan. Ya. Insya Allah ini saya tagih ya Pak, kita akan sesi lanjutan dengan Pak Budi. Ini admin mohon dicatat, nanti kita buat sesi khusus terkait dengan penerapan NLP dalam selling bisnis ya Pak. Umumnya bisnis gitu ya, insya Allah. Hatur nuhun pisan Pak Budi atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya berkah, lancar Pak. Target tadi membuat franchise-nya juga bisa terlaksana ya Pak. Lancar, insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan segala sesuatunya. Sekali lagi, bagi sobat trainer yang mau mendapatkan produk Pak Budi, bisa kontak juga admin ya, inbox admin, nanti oleh admin bantu untuk pemesanan ke Pak Budinya, atau langsung menghubungi Pak Budi di nomor HP WA beliau 0857 9432 0600 atau di Instagramnya @ichhiort_bdg, atau webnya Pak ya, web Pak Budi, budilukita.com. Silakan, atau datang langsung ya Pak tadi ya. Boleh. Datang langsung silaturahim ke rumahnya, banyak ngobrol dengan Pak Budi. Pak Budi ini juga pengalaman ya Pak dalam usaha, dalam perusahaan, dalam pekerjaan. Insya Allah banyak pengalamannya, sudah cukup senior. Silakan sharing di alamatnya tadi Jalan Arca Manik, Sindang Laya, 123. nomor 123. Mudah dihafal ya. Jadi cari Jalan Arca Manik Sindang Laya nomor 123. Pak Budi silakan, ada yang mau disampaikan? Dekat SMP 53 sebetulnya. Dekat SMP 53. Ya. Sebagai closing ceremony Pak, ada yang mau disampaikan? Mangga, closing Iya, statement. kalau dalam NLP di hypnonlp.com itu amati, tiru, dan modifikasi. Dan untuk UMKM saat ini, kalau kita hanya amati dan tiru, itu memang agak susah dengan persaingan yang masa kini.
Jadi kita harus melakukan sedikit modifikasi, pembedaan agar menciptakan produk yang berdiferensiasi dan bisa survive. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Siap Pak Budi, terima kasih sekali. Sekali lagi mudah-mudahan sukses usahanya. Kepada para pemenang, tadi sudah ditulis, bisa di feedback para pemenangnya. Saya sebutkan kembali ya, selamat. Nanti bisa follow up admin atau nagih inbox admin. Pemenangnya yang pertama Nunung Parida 1_, kemudian wiwi.n4926, kemudian Diah Ekawati _momj2. Kepada 3 pemenang selamat mendapatkan gift dari Pak Budi. Kita sama-sama doakan ya sobat planner sekalian, terutama ini yang menang harus ngedoain banget. Pak Budi mudah-mudahan lancar usahanya, kemudian segala cita-cita targetnya tercapai ya Pak Budi ya, insyaallah. Kepada sobat planner juga yang saat ini sudah melakukan wirausaha bisnis menjalankan produk usaha, mudah-mudahan lancar bisnisnya, penjualannya meningkat dan mampu melakukan berbagai inovasi untuk mengejar target-target pengembangan bisnis insyaallah. Saya Kang Adi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasi sobat planner sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi 2. Kita akan lanjut jam 1 ya, jam 11:30-an. Stay tune, nanti jam 1-nya kita mulai di sesi 2. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas Ramadan. Selamat menjalankan ibadah saum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.